on the 100. This land is ours now! She's Ice Nation. She was in the cage next to mine. Where the hell is Echo? Resist, and you will be greeted by death! Hey, Plana. You go to your Warren. What we're doing is too important. You Pike. Echo? Bellamy, you know her? We need to increase the population in the City of Light. The alley controls people, one person at a time, until there is no one left. I know how to stop Allie. I see it. It's a kill switch. It won't be done until everyone is with us. The surface will be uninhabitable. So you see. On Clark. The nuclear power plants that were destroyed by the bomb. The City of Light is the only thing that can save you. Bombs have begun to melt down. The Earth. Figure something out. We always do. Would you really condemn the human race to die in 6 months? John? Clark, you're not acting like someone who just saved the world. Because we didn't. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 1 berjudul Echoes. Musim keempat dari The 100 mengambil tepat di mana musim ketiga berakhir, beberapa saat setelah Octavia membunuh Pike yang telah membunuh Lincoln. Beberapa saat setelah Clark menghancurkan kota cahaya, mengembalikan rasa sakit dan kenyataan kepada semua orang. Dan Clark mengetahui bahwa dunia akan berakhir karena radiasi dalam waktu 6 bulan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, saat semua orang turun dari menara polis, Octavia melihat Indra diturunkan dari salib. Dia segera turun dan berlari untuk memberitahunya bahwa Ali telah musnah. Dan dia juga sudah membunuh Pike. Octavia sengaja menunggu hingga semuanya usai. Tidak lama Bellamy dan Clark juga turun. Clark menceritakan kepada Bellamy tentang peringatan Ali bahwa bumi akan hancur. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang mencair dan ras manusia bisa bertahan hanya 6 bulan lagi. Bellamy melarang Clark untuk memberitahu siapapun hingga mereka tahu hal yang mereka hadapi dan cara menghentikannya. Bellamy takut bagaimana reaksi semua orang nanti. Lagi pula Bellamy ingin istirahat sejenak dari menjaga Clark agar tetap hidup. Clark baru saja mengembalikan rasa sakit orang-orang, oleh karena itu Bellamy melarang Clark untuk memberitahu bahwa orang-orang akan mati dalam waktu 6 bulan. Clark berterima kasih kepada Bellamy karena telah menjaganya tetap hidup. Clark mencoba membantu yang terluka setelah pertempuran. Ternyata orang-orang yang dibunuh Lexa untuk melindungi Clark saat di kota cahaya benar-benar mati. Itu membuat orang-orang polis menyalahkan Wanheda dan Sky Crew untuk semua ini. Di Arcadia, Jasper, Monty, dan Harper sedang merayakan kemenangan mereka setelah berhasil menghancurkan kota cahaya. Jasper meminta maaf kepada Harper karena sudah membenturkan wajahnya ke dinding dan memukulnya dengan pistol. Kemudian Jasper meminta Raven untuk merayakan, tapi Raven akan merayakannya setelah dia tahu teman-temannya baik-baik saja dan setelah menghidupkan kembali mainframe-nya. Kemudian Raven meminta semua orang untuk keluar karena dia butuh ketenangan untuk memperbaiki radio. Sementara Jasper secara diam-diam mengambil pistol milik Harper. Meskipun Raven merasa kesakitan pada kakinya, dia terus mencoba menghubungi Bellamy yang berada di polis. Di polis, setelah Kin, Jahat, dan Abi turun dari menara, mereka melihat orang-orang sedang kesakitan, serta memindahkan mayat orang-orang yang sudah mati.
Jaha menyesali perbuatannya dan Abi membantu mengobati orang-orang yang sedang terluka. Jaha pergi untuk membantunya. Sementara itu, para Grounder memandangi mereka dengan penuh kebencian. Setelah itu, Clark memberitahu Kin dan Abi bahwa mereka harus segera pergi. Orang-orangnya yang terluka akan diobati di Arcadia. Riven masuk melalui radio dan memastikan teman-temannya baik-baik saja. Clark berterima kasih karena semua ini berkat Riven. Kemudian Clark bertanya apakah Ali pernah memberitahu Riven alasannya menciptakan kota cahaya. Namun Ali tidak memberitahu alasannya kepada Riven. Tiba-tiba Clark mendengar bahwa Raja Rowan masih hidup dan membutuhkan seorang dokter. Dia meminta Bellamy untuk memberitahu Riven soal radiasi. Clark, Abi dan Kin segera berlari mendekat untuk memeriksanya. Rowan yang ditembak oleh Kin saat terpengaruh oleh chip, Clark mengira Rowan sudah mati. Abi segera memeriksa, ternyata dia masih hidup, tapi Rowan sekarat. Abi juga melihat bahwa tidak ada bekas peluru yang keluar. Mereka perlu mengeluarkan peluru untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Echo datang dengan menodongkan pedang ke leher Clark dan meminta menyingkir dari Raja Azkeda. Para penjaga Arcadia mendekat. Kin memperingatkan Echo bahwa Skycrew bagian dari koalisi. Abi bisa menyelamatkan Raja, tapi Echo harus membiarkan Abi membantunya. Echo memberitahu semua orang bahwa mereka memiliki seorang dokter sendiri yang akan merawat Raja. Kemudian Echo memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Raja ke kedutaan dengan mayat yang lain. Bellamy segera datang dan meminta untuk melepaskan Clark. Clark juga memohon kepada Echo untuk membiarkannya membantu Raja, karena Raja adalah temannya. Lalu Echo melepaskan Clark dan berterima kasih karena sudah menghancurkan Ali. Echo memberitahu semua orang bahwa Skycrew yang melakukan semua ini, karena Skycrew, Ontari dan Komandan juga mati dan Clark juga telah mencuri flame-nya. Kemudian Echo menyatakan atas nama Raja Rowan sebagai pengganti sementara yang sah atas singgasana Komandan, Polis kini berada di bawah kekuasaan Azkeda. Seorang duta besar datang membantah pernyataan Echo. Sebelum komandan baru diangkat, Polis akan dipimpin oleh duta besar dari koalisi. Jika Azkeda menginginkannya, mereka harus merebutnya dengan paksa. Tiba-tiba Echo menebas leher wanita tersebut menggunakan pedangnya dan tidak akan membiarkan Skycrew pergi dari Polis. No Skycrew leaves this city. Going Azkeda! Sementara itu, Jaha membantu mengangkat mayat-mayat. Dia menghampiri seorang wanita yang sedang menangis untuk membantunya, tapi wanita itu meludahinya. Murphy datang. Jaha meminta Murphy untuk membantu mengangkat mayat, tapi Murphy menolak karena kematian ini juga ulah Jaha. Kemudian Murphy menemui Emory yang sedang mengumpulkan barang-barang persediaan dari orang yang sudah mati. Dia juga harus segera pergi karena tempat itu tidak aman bagi orang seperti Emory. Murphy meminta Emory untuk ikut bersamanya ke Arcadia. Mereka bisa bersama dan orang-orang akan menjaganya. Namun Emory tidak yakin dan sudah berapa kali Murphy diusir. Tapi menurut Murphy kali ini berbeda karena semua orang berhutang kepadanya. Akhirnya Emory bersedia untuk ikut bersama Murphy. Karena Echo tidak akan membiarkan Skycrew pergi, tapi untungnya Echo tidak tahu tentang terowongan melalui kuil Flame Kepa. Mereka juga berhasil menyelamatkan sebagian besar orang-orangnya. Kemudian Kin meminta untuk menempatkan 10 penjaga di pintu kuil. Sementara itu, Mayor Custom memimpin orang-orangnya yang tersisa untuk kembali ke Arcadia. Dan yang tersisa di Polis hanyalah Clark, Abi, Kin, Jaha, Octavia, dan juga Bellamy. Indra juga ada di sana karena pada dasarnya dia salah satu dari mereka. Indra memeluk Kin. Dia memberitahu mereka bahwa ada ribuan prajurit Azkeda di Polis dan cara untuk menyingkirkannya hanyalah dengan kekerasan. Indra dan Octavia ingin mulai perang karena dia yakin 3 klan Grounder yaitu Rock Clan, Flock Crew, dan Broadlife pasti akan bergabung dengan T-Crew. Tapi mereka masih kekurangan dan masih membutuhkan bantuan dari klan lain. Masih ada 8 klan lain dan Indra yakin dia bisa mengajaknya untuk bergabung dan dia membutuhkan Flame Komandan. Tapi Clark tidak mengizinkan siapapun memiliki Flame-nya. Dia tahu para klan akan mengikuti siapapun yang memiliki Flame, tapi tidak dengan Azkeda. Tidak ada waktu lagi untuk bertarung, tapi mereka harus menyelamatkan Raja Rowan. Abi curiga dengan Clark karena sepertinya masih ada yang belum mereka ketahui. Kemudian Clark menjelaskan alasan Ali menciptakan kota cahaya. Reaktor nuklir di dalam pembangkit listrik yang selamat dari ledakan bom sudah mulai mencair dan tingkat radiasi mulai meningkat. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memperbaikinya, mereka semua akan mati dalam waktu 6 bulan. Dia percaya dengan peringatan Ali dan sekarang Riven sedang memeriksanya.
Walaupun itu benar, tapi masih 6 bulan lagi. Indra khawatir karena ada ribuan prajurit Asgeda di jalan yang ingin membunuh mereka hari ini. Clark yakin Asgeda tidak akan membunuh karena Clark punya rencana akan menyerah. Setelah itu, Jaha membawa mayat Ontari dan menyerahkan ke Echo di kamar komandan. Lalu Echo memerintahkan anak buahnya untuk menunjukkan kepada Jaha cara Asgeda membalas budi. Bukannya berterima kasih, mereka malah memukuli Jaha. Seorang prajurit Asgeda datang dan melapor bahwa Skycrew telah menyerah. Echo meminta beberapa prajurit untuk menjaga raja dan sisanya ikut bersamanya serta membawa Jaha untuk menemui Qin dan juga Indra. Echo mengirim Jaha untuk memberitahu bahwa dia hanya akan berbicara dengan Bellamy. Sementara itu Bellamy sudah mengawasinya dari atas. Jaha berbisik kepada Qin bahwa rencananya telah berhasil. Ternyata yang dibawa Jaha bukanlah mayat Ontari, tapi Octavia. Dia segera keluar dari kain kafan dan membunuh ketiga prajurit yang sedang menjaga Raja Rowan. Setelah itu, dia membuka pintu untuk Abby dan Clark dan menguncinya kembali. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap. Emory dan Murphy menyadari ada yang tidak beres. Murphy meminta Emory untuk menunggu dan dia akan menemui Bellamy. Sementara itu, Indra memperingatkan Bellamy bahwa Echo bagian dari pengawal kerajaan dan mata-mata. Itulah kenapa Bellamy harus berhati-hati karena Echo sangat berbahaya dan juga loyal. Bellamy juga tidak boleh kehilangan kendali. Qin meminta Bellamy untuk menawarkan Asgeda teknologi, senjata, apapun itu untuk membuat Echo tetap berbicara. Indra tidak setuju jika memberi Asgeda senjata, tapi Qin memastikan tidak akan sampai sejauh itu. Tujuan mereka adalah memberi waktu bagi Abby untuk menyelamatkan Raja Rowan. Qin juga menyuruh Murphy untuk membantu. Bellamy memberikan senjatanya kepada Murphy untuk melindunginya. Saat Bellamy akan berbicara dengan Echo, Murphy diam-diam pergi bersama Emory meninggalkan Polis. Sebelum Bellamy mengatakan apapun, Echo memperingatkan Bellamy bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya dengan membawa Bellamy pergi dari Gunung Cuaca. Echo minta maaf karena waktu itu dia tidak bisa mengatakan untuk membawa pacarnya, tapi itu karena Echo mengikuti perintah. Sementara Bellamy berbicara dengan Echo, Clark dan Abby terus berusaha mengeluarkan peluru dari tubuh Rowan. Echo tahu rasanya kehilangan seseorang, tapi Asgeda melakukan hal yang diperlukan untuk orang-orangnya. Skycrew membantai Asgeda, Asgeda membantai Skycrew, tapi itu semua hilang di kota cahaya. Namun kini sekarang peperangan itu kembali. Abby dan Clark kesulitan mengambil peluru dari tubuh Rowan karena pelurunya menekan pembuluh karotisnya dan juga memutus aliran darah ke otaknya. Echo meminta syarat penyerahan diri dari Skycrew. Skycrew mengakui peraturan Asgeda dan Asgeda menghormati koalisi Lexa termasuk klan ke-13, tapi Echo menolaknya. Kemudian Skycrew akan memberi Asgeda senjata dan mengajari cara menggunakannya. Abby akhirnya berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Rowan dan sekarang mereka hanya tinggal menunggu Rowan tersadar. Echo meminta agar Skycrew menurunkan senjatanya dan dia akan membiarkan Skycrew hidup. Kemudian Echo memberi Bellamy waktu untuk memutuskannya. Bellamy mencoba menghentikan Echo karena dia belum selesai untuk bicara, tapi Echo berhasil melumpuhkan Bellamy. Octavia yang sedang mengawasi meminta Abby harus segera pergi, tapi Abby menolak karena Rowan masih membutuhkan waktu. Jika Rowan tidak sadarkan diri, maka mereka semua akan mati. Echo meminta Skycrew untuk menurunkan senjata atau Bellamy akan mati. Qin yakin Abby pasti sudah selesai dan memerintahkan orang-orangnya untuk menurunkan senjatanya. Abby mengira Rowan akan segera bangun, tapi ternyata tidak. Mereka harus segera pergi, kalau tidak mereka yang akan mati. Tapi sayangnya mereka terlambat. Prajurit Asgeda datang sebelum Clark, Abby dan Octavia bisa keluar. Para prajurit menangkap mereka semua, meskipun Clark memberitahu Echo bahwa mereka mencoba menyelamatkan raja, tapi Echo tidak peduli dan akan membunuh Waneda. Tiba-tiba Rowan bangun dan menghentikan Echo. Kemudian Rowan menanyakan soal Ontari.
Echo memberitahunya bahwa Ontari sudah mati dan dibunuh oleh Scarecrow. Clark mengaku dia tidak bisa menyelamatkan Ontari, tapi dia berhasil menyelamatkan Rowan, dan kini dia ingin Rowan menghormati janjinya untuk melindungi orang-orangnya. Tapi janji itu sebelum Scarecrow menembak Rowan dan membunuh Ontari. Kemudian Echo mengatakan bahwa orang-orangnya sudah haus akan kepemimpinan Rowan dan memintanya untuk melakukan seperti yang ibunya akan lakukan. Echo ingin Rowan membunuh Wanheda, merenggut kekuatannya dan menguasai segalanya. Di Arcadia, Monty dan Harper bernapas lega setelah bermantap-mantap. Saat mereka berciuman, tiba-tiba Raven datang mengganggunya. Dia ingin Monty dan Harper segera berpakaian dan menemuinya di ruang mesin karena mereka semua akan mati. Sementara itu, Jasper menulis surat untuk Monty, melihat lukisan favorit Maya untuk terakhir kalinya dan menodongkan pistol ke dagunya. Dia berencana akan bunuh diri. Tiba-tiba Monty mengetuk pintu dan memanggil Jasper. Dia tidak melakukannya dan pergi bersama Monty untuk melihat penemuan Raven. Setelah semuanya berkumpul, Raven memberitahu mereka tentang penemuannya. Setelah bencana Fukushima kedua, Panacea Power mematenkan sebuah sistem keamanan dengan beberapa kelebihan. Reaktor besar dibangun untuk menahan bencana apapun, bahkan serangan nuklir sekalipun. Reaktornya dibangun untuk bertahan diri selama 100 tahun dan waktu mereka hampir habis. Waktu sudah menunjukkan warna kuning sejak mereka mendarat, dan saat waktu menunjukkan warna merah, mereka semua akan mati. Dengan laju peningkatan saat ini, mereka hanya memiliki waktu 6 bulan. Tapi keadaan akan menjadi jauh lebih buruk sebelum itu, dan mereka juga tidak bisa menghentikannya. Jasper mulai tertawa, mengeluarkan pistol dan mengembalikannya kepada Harper. Kemudian dia memutuskan untuk pergi menyaksikan matahari terbit. Di Polis, Echo menahan Wanheda dan yang lain. Dia juga tahu sebagian besar Scarecrow telah pergi, dan Echo siap untuk menangkap Scarecrow dengan perintah Rowan. Rowan tidak akan melakukan itu karena belum saatnya, tapi Echo terus bersikeras agar Rowan melakukannya. Jika tidak, orang-orangnya akan mengira bahwa Rowan lemah. Meskipun Echo tidak bermaksud menyinggungnya, tapi Rowan tahu Echo bermaksud menyebutnya lemah. Kemudian Echo mengatakan pendapatnya. Rowan belum pernah pulang lebih dari 3 tahun karena menjadi alat penawaran antara Lexa dan ibunya. Sebenarnya hati ibunya hampir hancur karena mengirim Rowan pergi. Membunuh Lexa di Solo Gunplay harusnya menjadi kembalinya Rowan dengan kemenangan, tapi Rowan gagal. Pemimpin perang Asgeda tidak menghormati Rowan. Rowan akan mencari pemimpin perang yang baru, tapi para prajurit setia kepada pemimpin, bukan dengan Rowan. Echo menyatakan kesetiaannya kepada klannya dan juga rajanya, dan meminta untuk melayani Rowan. Karena dia yakin bisa membantu Rowan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan ibunya, dan hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan Ontari, yaitu menguasai segalanya. Trikru sedang lemah dan siap untuk runtuh, sedangkan Scarecrow semakin dibenci. Dia ingin Rowan memberi perintah untuk menghabisi keduanya. Dengan begitu, para pemimpin perang akan mengikuti Rowan. Dengan menunjukkan kepala Wanheda kepada para pemimpin, semua pemimpin perang pasti akan menyembah Rowan. Kemudian Echo memberikan mahkota raja kepada Rowan untuk memberi kehormatan kepada kakek buyutnya. Sementara itu, di dalam penjara, Clark mengatakan kepada Abby bahwa dia sangat mencintai Lexa. Tidak lama setelah itu, Echo dan para penjaga datang dan membawa Wanheda karena Raja Rowan menginginkannya. Echo dengan gembira mengantarkan Wanheda seperti yang Rowan minta. Tetapi Rowan hanya ingin berbicara dengan Wanheda dan meminta Echo serta para penjaga untuk keluar. Kemudian Wanheda memberitahu Rowan bahwa sesuatu akan segera datang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah api yang mengakhiri dunia dan Lexa menyebutnya Bramfaya. Sebuah gelombang radiasi yang akan membunuh semua yang ada di jalannya. Rowan mengatakan bahwa leluhurnya selamat dari Bramfaya. Begitu juga dengan mereka pasti juga akan selamat. Tapi Wanheda memastikan tidak akan ada yang selamat untuk kali ini. Wanheda tidak yakin bisa menghentikan, tapi jika dia tidak bisa, mereka semua akan mati dalam 6 bulan. Dia memohon kepada Rowan agar dia menghormati koalisi Lexa dan mengakui Scarecrow sebagai klan ke-13, agar Wanheda dan yang lain bisa pulang untuk menemukan cara bagi mereka semua untuk selamat. Tapi Rowan tidak bisa. Di luar, semua prajurit Asgeda berteriak, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jika Rowan membiarkan Wanheda hidup, orang-orangnya sendiri yang akan membunuhnya dalam waktu seminggu. Kemudian Wanheda terpaksa memberikan Flame Commandant kepada Rowan.
Itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Wanheda tahu Rowan menginginkan komandan dari Azkeda. Dengan flame itu, Rowan mengendalikan siapa yang dia angkat. Takkan ada lagi komandan yang akan memerintah Azkeda kecuali Rowan mengizinkannya. Akhirnya Rowan setuju. Dia pergi ke depan polis dan memberitahu semua orang bahwa tidak ada orang lain yang akan mati hari ini. Kota Cahaya telah jatuh dan tidak ada komandan yang memerintah mereka semua. Hingga Nightblood lainnya diangkat, dia menyatakan Raja Rowan dari Azkeda, putra tertua dari Nia dan cucu dari Theo, adalah pemimpin sementara dari singgasana dan juga sebagai penjaga Flame. Seorang wanita di antara kerumunan bernama Gaia mengatakan bahwa itu penghinaan karena Rowan adalah raja dan bukan Flamekeeper. Tapi Rowan mengabaikannya dan memberitahu semua orang bahwa Azkeda akan menghormati dan membela koalisi dari komandan terakhir yang sesungguhnya, yaitu Lexacom Skycrew termasuk klan ke-13. Dan bagi siapa yang menyerang Skycrew, itu sama saja menyerang mereka semua. Setelah itu, dengan enggan Echo memberi Bellamy medali dari Raja Rowan sebagai tanda koalisi yang akan membantu mereka tetap aman kemanapun mereka pergi. Kemudian Echo bertanya apakah mereka berdua akan bisa saling percaya lagi, tapi Bellamy meragukan itu. Clark, Bellamy dan Jaha kembali ke Arcadia dan bekerja dengan Riven. Mereka akan mencari cara untuk mengalahkan gelombang radiasi. Sementara Kin, Abi, Octavia dan Indra tetap tinggal di Polis untuk melindungi koalisi. Di tempat lain, gelombang kematian ternyata terbukti benar adanya. Seorang wanita berjalan meninggalkan pria yang tak sadarkan diri. Badai radiasi datang dan membakar seorang wanita hidup-hidup. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 4 episode 1. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.